This call is now being recorded. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman dan rekan-rekan. Ya, perkenalkanlah kami di sini dari kelompok 1. Kami di sini ingin membahas dan menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah MPO dengan pilihan studi kasus yang seri D. Berikut dari teman-teman kami. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Aziz Wisnuwardana, saya selaku moderator dalam membawakan diskusi pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sahrul Nur Hamzah. Ya, perkenalkan nama saya Sahrul Nur Hamzah. Ya, selanjutnya ada Nimas Leniawati. Ya, perkenalkan nama saya Nimas Leniawati. Ya, selanjutnya ada Amalia Iftitah. Ya, perkenalkan nama saya Amalia Iftitah. Dan yang terakhir ada Pantas Hutapea. Perkenalkan nama saya Pantas Hutapea. Ya, baik, terima kasih. Untuk mengawali diskusi pada siang hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai studi kasusnya terlebih dahulu. Silakan untuk studi kasusnya. Ya, baik. Sebentar. Untuk studi kasusnya itu sendiri, akan saya ceritakan terlebih dahulu untuk sebagai bahan acuan terlebih dahulu. Untuk studi kasusnya yaitu Ardianto adalah seorang financial planner kehilangan tidur karena panggilan kerja selama selama jam 5 pagi, sehingga membuat dia menyelinap ke mobilnya untuk tidur di siang hari, dan itu waktunya setiap hari. Dia tidak sendiri, terbukti dari beberapa komentar-komentar yang ada di website yang sering dikunjungi oleh para investment bankers yang menulis blog pada perjalanan mereka. Apakah perilaku kelompok pekerja yang tidur siang secara diam-diam ini baik untuk organisasi mereka? Penelitian menunjukkan bahwa mereka harus didorong. Tidur adalah masalah, atau lebih tepatnya, kurangnya kualitas tidur adalah masalah organisasi yang mahal yang tidak dapat kita abaikan lagi. Mengantuk dengan istilah teknis dalam hal ini yang menunjukkan tekanan fisiologis yang sebenarnya untuk tidur, menurunkan kinerja dan meningkatkan kecelakaan, cedera, dan perilaku tidak etis. Sebuah survei menemukan bahwa 29% responden tidur saat bekerja, 12% terlambat bekerja, 4% pulang kerja lebih awal, dan 2% tidak masuk kerja karena mengantuk. Sementara rasa kantuk mempengaruhi 33% populasi Amerika Serikat. Kantuk yang ekstrim secara klinis di siang hari sepenuhnya melemahkan hingga 11% tambahan. Untuk efek kantuk tersebut mempengaruhi organisasi yang menyebabkan jam kerja lebih lama, dan dengan demikian lebih banyak kantuk. Penyebab epidemi kantuk tampaknya adalah tempat kerja yang modern. Karyawan penuh waktu kurang tidur selama 30 tahun terakhir sebagai akibat langsung dari hari kerja yang lebih panjang membuat mereka lebih beresiko mengalami gangguan tidur. Kantuk secara langsung menurunkan rentang perhatian, memori, proses informasi, pengaruh, dan kemampuan regulasi emosi.
Penelitian tentang kurang tidur telah menemukan bahwa pekerja yang telah mengalami tingkat yang lebih tinggi dari sakit punggung, penyakit jantung, depresi, penarikan kerja, dan ketidakpuasan kerja. Semua hasil ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas dan biaya organisasi. Kantuk dapat menyebabkan 14 miliar dolar Amerika untuk biaya pengobatan, hingga 69 miliar dolar Amerika untuk kecelakaan mobil, dan hingga 24 miliar dolar untuk kecelakaan kerja di Amerika Serikat setiap tahunnya. Meskipun berada di ruangan yang memiliki cahaya yang terang dan terdapat suara yang nyaring, berdiri, makan, dan mempraktikkan postur tubuh yang baik dengan mengurangi rasa kantuk untuk sementaranya. Hanya ada satu obat yang bertahan lama, lebih banyak tidur, berkualitas yang baik. Beberapa perusahaan mendorong tidur siang hari di tempat kerja sebagai solusi untuk masalah tersebut. Dan satu survei terhadap 600 perusahaan mengungkapkan bahwa 6% memiliki kamar tidur khusus. Selain itu, dalam jejak pendapat terhadap 1.508 pekerja yang dilakukan oleh The National Sleep Foundation, 34% mengatakan mereka diizinkan tidur siang di tempat kerja. Kebijakan ini mungkin awal yang baik, tetapi itu hanya pendekatan band-aid karena yang dibutuhkan adalah tidur yang lebih banyak dan lebih baik. Peneliti menyarankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan jam kerja yang fleksibel dan otonomi yang lebih besar untuk memungkinkan karyawan memaksimalkan jam kerja produktif mereka. Mengingat tingginya biaya kantuk, inilah saatnya bagi mereka untuk menangani masalah tersebut dengan lebih serius. Begitu untuk studi kasusnya. Kemudian next selanjutnya kita masuk pada pembahasan pada makalah. Ya, untuk latar belakangnya yang kita cantumkan di dalam makalah ini, dalam sebuah organisasi pastinya terdiri dari beberapa individu yang memiliki upaya untuk mencapai tujuannya bersama. Di dalam organisasi atau perusahaan, peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada di dalam organisasi. Peran pemimpin bukan hanya berperan untuk mengarahkan dan menggerakkan individu yang ada di dalam organisasi, tetapi pemimpin juga memperhatikan seluruh elemen di dalam organisasi termasuk juga elemen sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Seperti yang disebutkan oleh William G. Scott, kepemimpinan ialah proses mempengaruhi aktivitas yang diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin bertugas untuk mempengaruhi individu di dalam organisasi untuk menjalankan seluruh aktivitasnya. Selanjutnya, di dalam sebuah organisasi jelas memiliki sebuah permasalahan yang terjadi dan permasalahan yang muncul bisa terjadi akibat dari human error atau kesalahan yang tanpa kita sadari. Bahkan mungkin memiliki kodrat yang sama antar manusia yang memiliki kelebihan atau kelemahan yang mengakibatkan munculnya sebuah persoalan baru. Dari kita dapat melihat dengan jelas bahwasanya manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika manusia beraktivitas dengan waktu yang cukup lama dan juga mengakibatkan efek negatif terhadap manusia itu tersendiri. Hal ini berkaitan dengan efektivitas kinerja manusia dalam organisasi pekerjaan yang berhubungan dengan waktu jam kerja mereka. Tanpa kita sadari bahwa mereka semua pasti memiliki waktu-waktu tertentu untuk bekerja dan untuk beristirahat. Dengan gambaran yang secara umumnya, waktu di pagi hari sampai dengan sore hari adalah waktu yang tepat dan efektif untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan porsi masing-masing individu. Dan waktu di malam hari sampai waktu di pagi hari adalah waktu yang tepat untuk manusia berhenti melakukan aktivitas
dan digunakan untuk beristirahat. Hal ini sebuah gambaran umum mengenai pembagian waktu manusia, namun di sisi lain muncul sebuah persoalan di mana melakukan aktivitas pekerjaan di dalam organisasi tidak dapat kita pastikan sama halnya dengan waktu yang kita harapkan. Tetapi terkadang memang di sisi lain waktu yang seharusnya untuk beristirahat malah sebuah menjadi kewajiban dalam melakukan pekerjaan, dan sebaliknya waktu kita untuk beraktivitas dibagi sampai sore hari malah dijadikan sebuah waktu yang beristirahat. Hal ini akan menimbulkan masalah yang sering terjadi pada manusia, yaitu rasa lelah, kantuk, dan kurangnya waktu untuk beristirahat. Masalah kurang tidur memang kerap dialami oleh sejumlah karyawan di seluruh dunia. Hal ini tentu bisa mempengaruhi produktivitas seseorang di dalam suatu organisasi. Masalah ini tentu perlu mendapat perhatian serius sebab ada banyak beberapa bahaya yang mengintai ketika seseorang menderita kurang tidur. Gelisah adalah salah satu akibat dari kurang tidur. Tak hanya itu, produktivitas seseorang di tempat kerja juga akan semakin menurun. Bahkan, seseorang yang menderita masalah kurang tidur selama hari libur dapat mengurangi metabolisme energi, terutama pada wanita. Sistem kekebalan tubuh juga bisa semakin lemah. Resiko terserang penyakit kardiovaskular tinggi hingga beresiko menderita diabetes dan obesitas. Hal ini semua menjadi efek samping karena tidak mendapatkan cukup tidur yang berkualitas. Efek kantuk tersebut mempengaruhi organisasi yang menyebabkan jam kerja lebih lama, dan dengan demikian lebih banyak kantuk. Penyebab epidemi kantuk tampaknya adalah tempat kerja yang modern. Untuk kantuk secara langsung memang menurunkan rentang perhatian, memori, pemrosesan informasi, pengaruh, dan kemampuan regulasi emosi. Itu sebuah latar belakang yang ditujukan dari studi kasus yang tadi setelah saya bacakan. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari beberapa pertanyaan yang mengarahkan pada pembahasan pada siang hari ini. Untuk di dalam studi kasus kali ini kita akan mengupas 3 pertanyaan. Yang pertama, haruskah organisasi memperhatikan kantuk karyawan mereka? Faktor apa saja yang mempengaruhi tidur yang mungkin lebih atau kurang di bawah kendali organisasi? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kurang tidur dapat menunjukkan aspek ekspektasi teori? Bagaimana penggabungan nap rooms untuk karyawan yang kurang tidur dapat menunjukkan aspek equity teori. Dan yang terakhir, ada pertanyaan, kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Kembali kita ke pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu haruskah organisasi memperhatikan kantuk karyawan mereka? Faktor apa saja yang mempengaruhi tidur yang mungkin lebih atau kurang di bawah kendali organisasi manusia? Untuk yang pertama kali ya saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Menurut saya sendiri, ya memang seharusnya di dalam organisasi itu harus memperhatikan semua hal yang berhubungan dengan karyawannya, terkhususkan dalam aspek kinerja dan efek akibat kinerjanya. Dalam hal ini jelas harus diperhatikan mengenai rasa lelah, kantuk yang dialami oleh karyawannya, karena mereka ya memang melakukan pekerjaannya sesuai dengan porsi masing-masing.
Dengan adanya persoalan tersebut, memang menjadi perhatian yang khusus untuk organisasi tersebut dalam mencari solusi mengenai hal ini. Memang rasa kantuk pada karyawan itu hal yang timbul secara seketika akibat ya rasa lelah, kurang istirahat, dan kondisi tubuh itu kurang maksimal atau kondisi itu kurang fit. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi organisasi, untuk faktor yang mempengaruhi hal ini perlu diperhatikan juga untuk organisasi yang mengambil karyawannya dalam pembagian shift kerja. Karena yang jelas, waktu utama bekerja di pagi sampai sore hari dan malamnya untuk beristirahat, jika waktu itu dibalik, pastinya karyawan akan merasakan lelah dan kantuk yang sering muncul walaupun lamanya waktu bekerja itu sama. Jadi untuk rasa kantuk yang terjadi pada karyawan itu memanglah manusiawi karena memang keadaannya dalam posisi yang capek, lelah, dan lain sebagainya. Itu jawaban yang pertama dari saya. Kemudian untuk jawaban yang pertama dari Sahrul Nur Hamzah, silakan. Ya, menurut saya juga saya setuju dengan jawaban si Wisnu karena tentu organisasi harus memperhatikan karyawan mereka bukan cuma kinerja mereka saja. Bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari organisasi. Organisasi harus menaruh rasa respek yang tinggi kepada rasa kantuk dan kesehatan mereka atau karyawannya. Organisasi ya karena kesehatan karyawan itu ya bisa berpengaruh dengan produktivitas mereka dan organisasi juga tidak akan berjalan dengan mulus jika produktivitas karyawannya menurun. Untuk faktor apa saja yang mempengaruhi tidur yang mungkin lebih atau kurang di bawah kendali organisasi, mungkin seperti keputusan organisasi tersendiri sendiri ya kan itu tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi itu sendiri seperti jam kerja atau beban tugas yang diberikan kepada karyawan. Ya itu menurut saya sih kurang lebih sama seperti si Wisnu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Sahrul Nur Hamzah. Kemudian dari Nimas Leniawati, bagaimana terhadap tanggapan Anda di pertanyaan nomor 1? Ya, terima kasih atas waktunya, izin menjawab. Memang betul, di dalam dunia kerja memang benar adanya bahwa suatu organisasi harus memperhatikan para karyawannya, terutama studi kasusnya kantuk bagi para karyawannya. Dengan alasan bahwa kurangnya jam tidur itu bisa menghambat produktivitas karyawan. Terlebih lagi, hal ini bisa menyebabkan adanya gejala stres akibat terlalu lama menahan kantuk dan kejenuhan pada saat bekerja. Nah, faktor yang bisa mempengaruhi kurangnya tidur di bawah kendali organisasi itu adanya suatu kebijakan atau suatu target yang harus dipenuhi oleh organisasi. Namun, hal ini tidak tutup kemungkinan bahwa organisasi tersebut bisa atau dapat memberikan waktu luang pada saat jam istirahat agar digunakan untuk beristirahat yang cukup. Karena jika bekerja terlalu dipaksakan, maka akan terjadinya ketidakpuasan dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, organisasi juga akan diuntungkan ketika memperhatikan hal-hal para karyawannya seperti kantuk, karena dengan pemilihan kondisi dan fokus individu yang dapat meningkatkan produktivitas yang lebih besar. Mungkin solusinya dapat
memperpanjang jam istirahat, sehingga memberikan leluasa bagi para karyawannya untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan para karyawan tidak terlalu lama, tidak terlalu jenuh di dalam dunia kerja tersebut. Nah, dengan ketentuan bahwa proyek kerja tersebut harus sesuai target waktu yang ditentukan, seperti itu. Ya, baik, terima kasih jawabannya dari Nima Sreniawati. Untuk selanjutnya dari Pantas Hutapea, bagaimana pendapat Anda untuk pertanyaan nomor 1? Ya, baik. Sebentar. Haruskah organisasi memperhatikan kantor karyawan mereka? Menurut saya sih seharusnya organisasi memperhatikan setiap karyawan yang merasakan hal kantuk tersebut, dan bisa juga mengambil solusi langsung bagi karyawan beristirahat sebentar di ruangan khusus. Faktor yang mempengaruhi tidur yang mungkin lebih atau kurang dibawa dari organisasi, ya biasanya sih faktor yang mempengaruhi itu waktu pekerjaan sangat banyak ditanggung karyawan, terus jam kerja dari perusahaan, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih dari tanggapan Pantas Hutapea. Yang selanjutnya dari Amalia Iftitah, bagaimana pendapat Anda mengenai pertanyaan yang pertama? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, harusnya perusahaan memperhatikan kantor karyawan mereka. Menurut saya, iya, dan organisasi itu harus memperhatikan kantor karyawannya. Dan bukan hanya sekedar memperhatikan saja, namun mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan kantor bagi karyawan. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi kurang atau lebih tidur di bawah kendali organisasi, menurut saya ada 3 faktor. Yang pertama, yaitu jam kerja yang ditetapkan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, ada SOP dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan terlalu besar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Amalia Iftitah atas tanggapannya. Kemudian next untuk pertanyaan yang kedua, mengenai bagaimana kurang tidur dapat menunjukkan aspek ekspektasi teori dan bagaimana penggabungan newsroom untuk karyawan yang kurang tidur dapat menunjukkan aspek equity teori. Ya, menurut saya di dalam kurang tidur, kenapa bisa menunjukkan aspek ekspektasi teori? Dari pengertiannya saja mengenai aspek ekspektasi teori itu kan sangat jelas, itu ada hubungannya erat antara motivasi yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya individu. Jadi mungkin jadi sebuah motivasi tersebut bisa mendorong atau upaya kepada seseorang, anggota, staf, ataupun karyawan yang lain, kita dorong, kita kasih motivasi untuk mencapai tujuan yang mengarah kepada ya mungkin ada penghargaan atau sebuah nilai buat si individu tersebut. Dan bagaimana penggabungan newsroom untuk karyawan yang kurang tidur dapat menunjukkan aspek equity teori. Kemudian untuk memang di dalam karyawan wajar, dalam bekerja kurang tidur, lelah, kantuk itu memang manusiawi yang sering terjadi pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya mungkin mengalami, walaupun kita masih kita seorang mahasiswa, kadang kita saja di dalam kelas ketika mendapatkan mata kuliah, kadang juga kita bisa merasakan lelah, kantuk, dan lain sebagainya.
kurangnya tidur pada karyawan itu memang sangat jelas itu menurunkan suatu produktivitasnya. Mungkin memang ya berhubungan dengan yang berhubungan dengan NAPROM itu memang dari sebuah perusahaan bisa diadakan newsroom atau waktu untuk tidur siang yang sangat bermanfaat pada ya karyawannya dalam pengurangan misal hal-hal yang terjadi atau yang lainnya. Itu kan kantuk dapat terjadi dan juga mengalami itu penurunan kinerja bagi seseorang, dan itu mungkin dengan adanya newsroom itu jauh akan lebih baik, walaupun ya misal 20 menit atau sampai dengan 40 menit itu saya rasa waktu yang sangat cukup untuk para karyawan untuk beristirahat sejenak dan untuk mengembalikan kondisi tubuh mereka. Dan yang ditunjukkan terhadap aspek equity teorinya itu sebenarnya equity teori itu sebenarnya kan keseimbangan yang istilahnya itu keseimbangan yang baik di antara misal di perusahaan dan dengan karyawannya. Ketika karyawannya itu bisa melaksanakan atau mendapatkan waktu newsroom yang sekitar 20 sampai 40 menit, saya rasa itu akan menjadikan sebuah keseimbangan yang lebih bagus ketika ada waktu yang sama-sama dari perusahaan memberikan waktu dan dari pekerjanya juga menjadikan tubuh bisa bugar kembali. Itu menurut saya pribadi. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda mengenai pertanyaan yang nomor 2 ini, Sahrul Nur Hamzah? Baik, terima kasih untuk Mas Wisnu. Untuk pertanyaan yang B atau bagaimana kurang tidur dapat menunjukkan aspek ekspektansi teori, bagaimana penggabungan newsroom untuk karyawan yang kurang tidur dapat menunjukkan aspek equity teori. Berdasarkan pengertian ekspektansi teori, mendukung bahwa anggota staf akan termotivasi untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi jika mereka yakin hal itu akan membawa hasil yang positif dan penilaian kerja yang baik. Itu sudah bisa ditebak atau disimpulkan bahwa kurang tidur itu juga menunjukkan aspek ekspektansi teori, karena mungkin saja bagi karyawan atau ya bagi karyawan yang kurang tidur itu disebabkan karena mereka mengharapkan atau ya mengharapkan hasil lebih dengan bekerja lebih lama lagi atau lebih giat lagi sehingga mengorbankan waktu tidur mereka. Nah, itu hubungan antara ekspektansi teori dan beberapa karyawan yang kurang tidur. Dan untuk bagaimana penggabungan newsroom untuk karyawan yang kurang tidur, newsroom beberapa organisasi memang menerapkan newsroom untuk karyawan yang kurang tidur. I think itu merupakan hal yang bagus, tapi balik lagi sesuatu yang bukan sesuatu, tapi balik lagi kalau itu cuma solusi jangka singkat, bukan jangka panjang. Karena kurangnya tidur itu disebabkan karena rasa lelah dan terlalu giat dalam bekerja. Jadi kalau semisal digabungkan dalam istirahat siang atau makan untuk tidur, itu I think sama aja lelah gitu loh maksudku. Ya menurut aku itu sih ya kurang lebih gitulah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya dari Sahrul Nur Hamzah.
Yang berikutnya, bagaimana tanggapan dari Nimas dan Yawati mengenai pertanyaan yang kedua? Baik, terima kasih. Untuk menanggapi pertanyaan yang kedua, diketahui bahwa ekspektasi teori itu merupakan teori yang dikenal sebagai konsep pengharapan terhadap motivasi setiap individu. Dengan adanya teori tersebut, maka orang-orang akan terus-menerus mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Kemudian, teori ini juga dapat memprediksi motivasi para karyawan pada saat bekerja. Dengan demikian, penerapan NAPSROOM juga bisa menjadi motivasi serta menunjukkan bahwa organisasi tersebut memberikan aspek equity teori, sehingga para karyawan merasakan kepuasan dan keadilan di dunia kerja. Kemudian menurut teori Adam mengatakan bahwa karyawan hanya akan puas terhadap pekerjaannya dan akan termotivasi bila mereka menilai bahwa input yang diberikan dan output yang akan diterima itu sebanding. Nah, selain itu, mereka juga akan membandingkan input dan output mereka terhadap orang lain. Nah, apabila mereka telah menilai bahwa apa yang didapat adalah adil, maka mereka akan merasa puas dan termotivasi. Sekian. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya dari Nimas. Yang selanjutnya, untuk Pantas Hutapea, bagaimana tanggapan Anda mengenai pertanyaan di nomor 2? Oke, bagaimana kurang tidur dapat menunjukkan aspek ekspektasi teori? Bagaimana penggabungan NAPSROOM untuk karyawan yang kurang tidur tidak tidur dapat menunjukkan aspek equity teori? Ya, ekspektasi teori yang disebut konsep harapan yang memotivasi setiap orang. Dengan teori ini, masyarakat akan terus mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah diambil. Teori ekspektasi ini juga dapat memprediksi motivasi karyawan. Nah, oleh karena itu, penggunaan NAP juga dapat menjadi motivasi dan menunjukkan bahwa organisasi dapat memberikan aspek teori keadilan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih dari Pantas Hutapea mengenai tanggapan yang nomor 2. Yang selanjutnya, Amalia Iftita, bagaimana pendapat Anda mengenai pertanyaan yang kedua? Baik, menurut saya kurang tidur itu sangat menunjukkan aspek ekspektasi teori. Karena seperti yang kita ketahui, meskipun semakin tinggi usaha atau upaya yang kita lakukan, maka produktivitas juga akan semakin tinggi pula. Namun, dalam hal ini harus tetap dalam kondisi yang wajar dan tidak berlebihan. Jika terlalu dipaksa untuk kerja hingga kurang tidur, juga akan mempengaruhi kinerja. Bahkan kinerja akan turun karena kurangnya tidur bagi karyawan tersebut. Kemudian untuk penggabungan NAPSROOM, untuk karyawan yang kurang tidur menunjukkan aspek equity teori, menurut saya juga menunjukkan. Karena kenyamanan karyawan dalam bekerja sangat penting untuk kinerjanya. Dan tingkat tidur karyawan juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Hal ini karyawan akan merasa puas dalam bekerja dan terbentuk feedback bagi karyawan akan bekerja sebaik mungkin untuk organisasinya atau perusahaannya tempat ia bekerja. Seperti itu. Oke, terima kasih dari Amalia Iftita dan teman-teman yang lain sudah menanggapi untuk pertanyaan yang
kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan yang paling utama? Dan bagaimana seharusnya organisasi itu berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Baik, saya akan menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan yang terakhir. Jadi, kurang tidur memiliki dampak yang cukup merugikan bagi tubuh kita sendiri dan jangan dianggap hal yang sangat sepele. Dampaknya seperti penurunan daya ingat dan sulit berkonsentrasi, mengalami depresi dan gangguan kecemasan, kemudian ada kerusakan pada kulit, kemudian juga terjadinya resiko stroke, terus kanker, diabetes, penurunan kekuatan tulang dan nyeri sendi, dan masih banyak lagi yang saya rasa masih banyak lagi untuk dampaknya kurang tidur. Dan dalam organisasi mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur, dan solusinya itu memang harus diselesaikan antar stakeholder di dalam suatu organisasi tersebut. Misal, memang kalau permasalahan kurang tidur ini hanya dirasakan bagi para pekerjanya saja, bukan misal bagi para petinggi di dalam organisasi, itu memang harus kita diadakan seperti pembahasan secara bersama mengenai dua sudut pandang yang berbeda antara yang mengalami yang mengalami kurang tidur dan yang memang baik-baik saja tidak mengalami kurang tidur porsi pekerjaan yang sama. Itu memang harus diselesaikan antar stakeholder dalam suatu organisasi tersebut mengenai masalah kurang tidur. Sebenarnya memang dalam melakukan pekerjaan itu pastinya itu ada porsinya masing-masing. Mungkin ada porsi yang banyak yang akan membuat si karyawan itu lelah dan kantuk, namun ya juga berkaitan dengan penyelesaian ini pasti ya memang kembali lagi kepada sudut pandang yang berbeda-beda. Dan yang jelas dari organisasi tersebut membutuhkan waktu dalam menyesuaikan hal ini terhadap karyawannya dan terhadap ya mungkin atasan dan sebagainya, yang jelas itu di lingkungan organisasi tersebut. Itu jawaban dari saya. Kemudian next untuk jawaban yang selanjutnya mungkin dari Sahrul Nur Hamzah bisa menanggapi. Terima kasih sebelumnya untuk Wisnu. Nah, untuk menurut saya untuk persoalan yang kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, itu pasti. Kalau kurang tidur menyebabkan berbagai masalah tubuh, baik fisik atau mental. Terus apa sih masalah kesehatan utamanya? Dari tadi sudah disebutkan oleh Wisnu berbagai masalah kesehatan yang ada, tapi menurut saya ada satu lagi yang kemungkinan berpengaruh kepada perusahaan, yaitu depresi dan penurunan kinerja otak. Itu bisa sangat berpengaruh bagi si karyawan dan juga si organisasi. Kenapa? Karena jika seorang dalam keadaan atau situasi depresi, tentunya dia tidak akan fokus dalam bekerja ataupun berorganisasi. Dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Untuk organisasi itu sebetulnya ada beberapa cara seperti shift kerja atau pergantian karyawan atau penambahan karyawan, dan membuat si karyawan itu nyaman bekerja. Itu salah satu
solusi yang harus diberikan oleh organisasi. Itu jawaban menurut saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih tanggapannya dari Sahrul. Kemudian Nimas Leniawati mungkin bisa menanggapi untuk pertanyaan yang terakhir. Ya, terima kasih. Untuk menanggapi pertanyaan yang ketiga, kekurangan tidur memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Terlebih lagi, kekurangan tidur ini bisa menyebabkan berbagai penyakit serius, kemudian gangguan mental juga. Nah, kurangnya tidur ini juga berdampak kepada turunnya tingkat konsentrasi, mood yang tidak stabil, atau resiko penyakit lainnya, serta melemahnya imun pertahanan tubuh seseorang. Namun hal ini masih dianggap sepele, padahal kekurangan kualitas jam tidur itu memang berdampak sangat buruk bagi kesehatan. Nah, dan bagaimana seharusnya organisasi menanggapi masalah tersebut? Untuk permasalahan ini pasti memiliki solusi atau pemecah masalah. Karena hal ini menjadi tanggung jawab suatu organisasi dalam mengatur orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemecahan masalah ini pasti membutuhkan orang-orang yang memiliki sudut pandang terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Nah, maka dari itu, organisasi perlu memproses masalah yang timbul akibat kekurangan tidur tersebut. Kemudian merumuskan masalah, kemudian melihat nih kemungkinan yang terjadi jika suatu solusi atau langkah tersebut diambil. Kemudian dapatlah hasil atau sebuah solusi yang bisa disepakati bersama. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya dari Nimas. Yang selanjutnya, bagaimana tanggapannya dari Pantas Hutapea? Ya, oke. Kacau. Kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya ya maaf sekalian ada gangguan. Oke. Kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dan kurang waktu. Jadi masalah kesehatan utama yang biasanya dialami seseorang yang kurang tidur itu seperti terkena penyakit gula, terlalu banyak pikiran dan menimbulkan stres dan flu. Sebenarnya organisasi tidak sulit memberikan solusi untuk mereka, untuk karyawan yang mengalami hal ini. Itu dengan bertanya dulu kepada karyawan apa yang sedang terjadi pada mereka, terus ya langsung ambil tindakan aja langsung. Ya gitu kira-kira. Ya, oke. Terima kasih atas tanggapannya dari Pantas Hutapea. Yang selanjutnya, bagaimana tanggapannya menurut Amalia Iftitah? Ya, menurut saya kurang tidur bisa sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa masalah kesehatan utama dan bagaimana seharusnya organisasi berusaha mengelola masalah yang timbul dari kurang tidur? Menurut saya, bahaya kesehatannya akan timbul akibat kurang tidur, yaitu bisa sakit punggung, penyakit jantung, depresi, dan ketidakpuasan kerja. Kemudian masalah kesehatan yang utama menurut saya adalah psikis dari karyawannya. Hal ini dalam bentuk ketidakpuasan kerja atau bahkan dalam sampai depresi yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk mengatasi masalah tersebut adalah bisa
Pertama, senantiasa mengutamakan kenyamanan dan keamanan karyawan dalam bekerja. Yang kedua, menetapkan jam kerja yang wajar. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sistem pembagian kerja atau shift kerja. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih tanggapannya dari teman-teman sekalian. Itu dari kelompok 1 yang kita bahas mengenai studi kasus yang intinya itu mengenai kantuk yang berhubungan dengan organisasi dalam lingkungan pekerjaan. Dalam 3 pertanyaan itu dari kelompok kami sudah kami bahas menurut pandangan dari masing-masing teman-teman sekalian, dan yang kita tampilkan share screen di dalam sini yaitu merupakan hasil akhir dari perkumpulan semua jawaban yang sudah kami kumpulkan dari teman-teman sekalian, dan sudah kita tuliskan yang sudah tertera di dalam share screen pada kali ini. Dan saya rasa untuk hasil diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam makalah tersebut itu sudah selesai. Yang selanjutnya akan saya bahas juga mengenai kesimpulan dan saran di dalam makalah kali ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama, organisasi seharusnya memang memperhatikan segala sesuatu, semua hal yang berhubungan dengan karyawan, terkhususnya dalam aspek kinerja dan efek akibat kinerjanya itu bagaimana. Yang kedua, kurang tidur sangat menunjukkan aspek ekspektasi teori. Dengan adanya teori tersebut, maka orang-orang akan terus-menerus mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, kekurangan tidur memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Terlebih lagi, kekurangan tidur ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang serius dan gangguan mental. Kemudian untuk sarannya, yang pertama, menurut kami organisasi harus memperhatikan segala hal, segala aspek, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawannya. Yang kedua, organisasi harus mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya seperti jam kerja yang mungkin harus fleksibel. Kedua, ada SOP dari perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, ada tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan yang terakhir, yaitu karyawan juga harus memperhatikan kesehatan mereka sendiri. Karena kesehatan yang kita dianugerahkan oleh Tuhan itu memang sangat penting. Jika kita sebagai manusia, atau anggap saja kita sebagai karyawan, kita tidak diberikan kesehatan, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Yaitu memang ditakdirkan dari Tuhan untuk bagi umatnya. Makanya dengan hal ini, kesehatan memang perlu dijaga, apalagi pada saat-saat ini yang berhubungan dengan COVID-19 itu memanglah yang sangat-sangat merubah semua tatanan di negara kita. Semoga COVID-19 semoga cepat berlalu dan mudah-mudahan semuanya bisa berkembali dengan normal tanpa halangan dan suatu apapun, dan yang jelas kita sama-sama doakan kepada yang jelas tenaga kesehatan dan lain sebagainya untuk bisa mengembalikan di negara Indonesia ini bisa kembali lagi seutuhnya seperti dulu kala, yang tidak adanya hal-hal yang merubah semua tatanan yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya selaku moderator dalam membawakan diskusi pada siang hari ini mengenai tugas besar mata kuliah manajemen organisasi MPO, mungkin itu saja dari kami. Apabila saya selaku moderator memiliki banyak kekurangan, kesalahan kata dalam membawakan
diskusi pada siang hari ini. Saya selaku moderator sangat berminta maaf terkhususnya pada teman-teman sekalian, dan terima kasih juga kepada Ibu Sarah Astuti yang telah mengampu di mata kuliah kali ini. Semoga kita dapat menerima dan mengambil ilmunya semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan untuk Ibu Sarah Astuti sendiri mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur, semoga bisa memberikan kesempatan yang jauh lebih baik, kesempatan yang jauh lebih lama untuk mahasiswa seutuhnya, terutama di kampus tercinta Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator, dan selaku dari perwakilan teman-teman sekalian, mungkin ini hal yang sangat baik, sangat bagus untuk kita bersama. Jangan lupa bisa ditonton videonya di akun YouTube. Nanti akan kita share, nanti linknya akan dibagi ya. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.